Laki-laki secara perlahan menerobos pertahanan perempuan. Mintalah wanita untuk melihat betapa kuatnya mereka. Nama pria itu adalah Laoli. Hampir 40 tahun dan masih belum menikah. Berkeliaran di jalan sepanjang hari. Saya tiba-tiba menerima undangan dari seorang teman hari ini. Jadi saya naik perahu dan pergi ke tempat yang diceritakan teman saya. Seorang teman datang untuk menjemput Laoli. Ketika mobil berhenti, kemudian seorang gadis datang dari belakang. Kebiasaan buruk Laoli muncul. Dia mulai memiringkan kepalanya untuk melihat gadis itu. Sementara Laoli masih mengaguminya. Perlahan gadis itu pergi. Setelah gadis itu pergi, mata Laoli masih tertuju padanya. Kemudian temannya mengirim Laoli ke tempat yang ditentukan. Lalu aku menemukan kamar untuk Laoli. Setelah menetap di Laoli, teman saya pergi. Laoli sedikit lapar. Jadi kami pergi ke restoran cepat saji terdekat untuk makan. Lalu aku melihat seorang gadis kehilangan sesuatu. Masalah lama Laoli muncul lagi. Matanya mulai menatap lurus ke arah gadis itu. Itu membuat para pelayan di toko terlihat jijik. Laoli berkomunikasi dengan pelayan tentang apa yang ingin dia beli setelah makan. Lalu kami mengemasnya dan keluar untuk makan. Dia duduk di atas batu besar. Makan makanan yang baru saja dibeli dari restoran cepat saji. Setelah makan, dia berbaring di atas batu besar untuk beristirahat. Kemudian Laoli pergi ke jalan untuk membeli obat-obatan yang diperlukan sehari-hari. Mata Laoli masih tidak jujur. Dia juga mengatakan diam-diam dia memandangi gadis di jalan itu. Dia membeli beberapa barang dan bersiap untuk pulang. Menabrak seorang gadis. Saat Laoli hendak marah, saya melihat bahwa orang yang memukul saya sebenarnya adalah seorang gadis cantik. Laoli menekan senjata apinya. Nama gadis itu adalah Mei Mei. Melihat dia bertemu Laoli, dia mulai meminta maaf kepada Dakiang. Laoli berkata tidak ada yang salah. Dia bahkan menjadi prihatin dengan situasi Mei Mei. Setelah mereka berdua berbicara sebentar, Mei Mei pergi. Li tua ini masih memandangi punggung Mei Mei. Pagi ini Laoli bangun dengan perasaan sangat lapar. Jadi kami pergi ke restoran cepat saji di lantai bawah. Baru saja tiba di toko, melihat seorang gadis sedang mengemasi barang. Masalah lama Laoli ini muncul lagi. Dia mulai perlahan menatap gadis itu. Lalu gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah orang yang dia tabrak kemarin. Untuk meminta maaf, Mei Mei mengundang Laoli makan set makanan paling mahal di toko mereka. Jadi Laoli keluar untuk makan. Usai makan, Laoli terus berbaring di atas batu besar. Mei Mei kebetulan pulang kerja. Saya melihat Laoli di atas lempengan batu. Jadi dia datang ke Laoli dan menyapa. Tapi Laoli punya pemikiran buruk tentang Mei Mei. Saya kebetulan dihentikan oleh bibi saya yang baru saja pulang kerja. Mei Mei tidak diintimidasi sekarang. Pria itu dengan lembut membelai klan giok di depannya. Keterampilan luar biasa langsung membuat para gadis terpesona. Nama pria itu adalah Laoli. Saya bertemu seorang gadis hari ini. Di hari-hari berikutnya, keduanya secara bertahap berkumpul. Karena saya hampir diintimidasi oleh Laoli, Mei Mei masih ketakutan dalam perjalanan pulang. Bibi meminta Mei Mei menjauh dari Laoli. Mei Mei pun mendengarkan perkataan bibinya. Sementara Dakiang kembali ke rumah. Melihat rumah gelap di dalam rumahku, dia merasa sangat kesepian. Ketika saya bangun di pagi hari, dia datang ke restoran cepat saji untuk makan. Ini terjadi setelah Mei Mei bertemu Laoli. Dia juga mengabaikan Laoli. Lalu dia masuk ke dalam rumah. Laoli tidak menunjukkan apapun saat melihatnya. Setelah membeli makanan, dia pergi. Dan dia tidak pulang, tapi di luar restoran cepat saji, menunggu Mei Mei pulang kerja. Setelah menunggu lama, Mei Mei akhirnya muncul. Jadi Laoli menghalangi jalan Mei Mei. Tanyakan kesalahannya kemarin. Lalu dia berlutut dan meminta maaf kepada Mei Mei. Mei Mei melihat Laoli begitu tulus dan baik hati. Jadi saya menyetujui permintaan maaf Laoli. Tapi yang Mei Mei tidak tahu adalah itu. Tapi Laoli punya ide lain. Temui Mei Mei dan maafkan dirimu sendiri. Jadi aku memberi Mei Mei makan. Tidak dapat menolak, Mei Mei menyetujui Laoli. Jadi Laoli membawa Mei Mei bersamanya. Pergi ke tempat makan mie yang harganya murah. Saat makan, Laoli masih meminta maaf kepada Mei Mei. Mei Mei sangat baik dan memaafkannya. Tapi Laoli memulai rencananya sendiri. Setelah dia membuat Mei Mei mabuk, dia membawa Mei Mei ke kabinnya. Cahaya bulan yang kooperatif mengulurkan tangan najis ke Mei Mei. Itu saja. Laoli juga menyelesaikan apa yang ada dalam pikirannya. Bangun keesokan paginya, Mei Mei merasa sangat sedih.
Dia sangat menyesal pergi makan bersama Laoli. Untuk menekan banyak hal, Mei Mei hanya bisa berangkat dari rumah Laoli. Tapi Mei Mei kembali ke rumah. Melihat wajah ibu dan ayah angkatnya, sakit macam apa yang ada di hatiku. Dia bertanya mengapa mereka memperlakukannya seperti ini. Dia tidak ingin hidup seperti ini. Lalu dia meninggalkan rumah sambil menangis. Namun tiba-tiba datang ke rumah Laoli. Laoli sedikit ketakutan setelah melihat Mei Mei. Kemudian kedua orang itu keluar untuk berbicara. Inilah yang dikatakan Mei Mei tentang mencarikan pekerjaan untuk Laoli. Biarkan dia berhenti melakukan apapun setiap hari. Nyatanya, Mei Mei sudah terlanjur jatuh cinta pada Laoli. Kalau tidak, saya tidak akan mulai memedulikan kehidupan Laoli. Kemudian Mei Mei mengajak Laoli bekerja. Memperkenalkan pekerjaan ke Laoli. Pria menarik petunjuk wanita tentang kain. Saya ingin wanita melihat lingkaran emas mereka. Nama pria itu adalah Laoli. Saya bertemu seorang gadis hari ini. Di hari-hari berikutnya, keduanya secara bertahap berkumpul. Setelah Laoli dan Mei Mei menikah, Mei Mei juga mencarikan pekerjaan untuk Laoli. Dengan cara ini, Laoli juga mendapat pekerjaan di sini. Mei Mei pulang hari ini, melihat ibu dan ayah tiri di tempat tidur. Dia hanya bisa datang ke rumah bibinya. Bibi Lesi juga bekerja. Setelah meninggalkan tempat bibiku, Mei Mei sedang mengendarai sepeda di jalan. Mengapa dia memperlakukan dirinya seperti ini ketika dia datang ke dunia ini? Akhirnya dia datang ke rumah Laoli untuk tinggal. Tapi Laoli juga sedang belajar. Laoli bertemu Mei Mei. Kedatangan itu pun menghibur Mei Mei. Mei Mei memandang pria di depannya. Kegelapan juga memenuhi hatiku. Di hari-hari berikutnya, keduanya perlahan-lahan berkumpul. Tapi Mei Mei senang. Ini membuat Laoli ketakutan. Namun Mei Mei ingin melahirkan anak tersebut. Saya melihat Laoli dan tidak setuju. Mei Mei meninggalkan rumah Laoli dengan sedih. Mei Mei sedang mempelajari budaya pendidikan prenatal di rumah hari ini. Ini adalah Lilin Ziyu tua yang datang ke rumah Mei Mei. Memohon pada Mei Mei untuk memaafkan dirinya sendiri. Dan bersedia membesarkan anak bersama Mei Mei. Dengan cara ini, keduanya bisa bersatu dengan lancar. Di hari-hari berikutnya, Laoli tinggal bersama Mei Mei kapanpun dia punya waktu. Lambat laun, perut Mei Mei semakin hari semakin membesar. Pada hari ini, Mei Mei akhirnya lahir, melahirkan bayi yang sehat. Laoli datang ke rumah sakit setelah mendapat kabar tersebut. Gemetar dan memeluk usaha kecil ini. Dengan cara ini mereka hidup bahagia bersama. Awalnya, Laoli sangat menyukai karya Zhong Yu. Tapi setelah sekian lama, Laoli lambat laun menjadi bosan dengan kehidupan seperti ini. Dan di sini Mei Mei juga punya cowok baru. Dia berdandan sangat indah setiap hari. Tapi kehidupan yang menyedihkan. Hal ini membuat Laoli sangat lelah. Dia merasa hidup seperti ini telah berhasil. Kelelahan fisik dan mental sendiri. Setelah itu, Laoli meninggalkan tempat ini. Menjalani kehidupan mengembara lagi. Video berakhir di sini.